Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Fadil Ardensyah. Yang kedua Daniel, yang ketiga Sari Devi Aprianti, keempat Fauzi, kelima Tina. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu materi tentang masalah integrasi sosial di Indonesia. Sebelum memasuki masalah integrasi yang ada di Indonesia, perlu kita ketahui apa itu integrasi sosial. Nah, dari menurut KBBI, integrasi itu berarti pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan sosial itu yang berkenaan dengan masyarakat. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa integrasi sosial adalah suatu pembaruan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga perbedaan yang ada di masyarakat itu tidak nampak, dan terjadilah suatu masyarakat yang bersatu dan utuh tanpa adanya perbedaan dari suku-suku mereka sendiri. Nah, dari menurut para ahli sosiologi, yang pertama yaitu Gillen. Nah, menurutnya integrasi sosial merupakan sebuah kegiatan dari serangkaian proses sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan, baik itu budaya, emosional, fisik, kebiasaan masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada juga ahli lain, yaitu Banton, juga berpendapat bahwa integrasi ialah merupakan hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberi makna penting pada perbedaan ras tersebut. Nah, selanjutnya itu apa saja ciri-ciri dari integrasi sosial itu? Yang pertama itu kesamaan atau kesatuan yang terbentuk adalah atas dasar kehendak sendiri. Jadi integrasi sosial dalam masyarakat ini terjadi karena kehendak mereka sendiri, bukan melalui paksaan ataupun terpaksa supaya terlihat serasi gitu. Jadi mereka membuat kesatuan yang utuh tanpa ada perbedaan dari kebiasaan mereka masing-masing, kebudayaan mereka masing-masing, itu karena kehendak mereka sendiri atau keinginan mereka sendiri. Yang kedua itu timbulnya persamaan pandangan dari antara masyarakat yang diilhami dengan nilai-nilai yang sama. Nah, jadi integrasi sosial itu di sini terjadi karena ingin mempunyai pandangan yang sama dan nilai-nilai yang sama. Yang ketiga yaitu terdapatnya persamaan dalam orientasi kerja masyarakat. Dan yang keempat, ada tujuan yang sama dengan merujuk pada prinsip ideologis yang dimiliki. Nah, kembali lagi bahwa integrasi sosial itu mereka buat karena kehendak sendiri, karena ingin membawa kesatuan yang utuh tanpa ada perbedaan. Jadi di sini merujuk pada prinsip yang ideologi mereka sendiri itu karena mereka tidak ingin mempunyai ideologi yang berbeda-beda, karena mereka adalah masyarakat. Terlebih lagi mereka adalah masyarakat Indonesia yang sekarang ini banyaklah integrasi sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia, supaya mereka terlihat satu kesatuan yang utuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu Fadil. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya integrasi sosial. Integrasi sosial sangatlah penting untuk dimiliki, terutama bagi negara kita yang begitu majemuk. Pertama, adanya integrasi sosial akan menjadikan kehidupan masyarakat lebih tentram. Bayangkan kalau
kamu dan tetanggamu tidak berintegrasi dan saling menjatuhkan, akan jadi seperti apa lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian integrasi sosial juga dapat menghadirkan rasa nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran integrasi sosial tidak akan membuat golongan masyarakat apapun merasa haknya sebagai warga negara terancam. Dengan demikian, seluruh warga negara dapat hidup dengan nyaman. Ketiga, integrasi sosial dapat berubah menjadi suatu kebudayaan baru yang berbeda dari kebudayaan yang sebelumnya. Tentu saja kebudayaan yang baru yang muncul dimaksud ialah kebudayaan dengan sisi positif yang melebihi kebudayaan sebelum. Lalu integrasi sosial juga mampu menumbuhkan sikap kepedulian antar sesama meskipun ada perbedaan suku, budaya, agama, dan lain-lain. Sikap kepedulian ini tentu saja sangat penting bagi keberlangsungan hidup sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Bila dilihat dari keseluruhan, hadirnya integrasi sosial di tengah-tengah masyarakat dan menciptakan keharmonisan. Enggak heran, integrasi sosial memang begitu dibutuhkan, apalagi Indonesia yang multikultural. Ya, begitu pentingnya integrasi sosial bagi kita untuk menjalankan keberlangsungan hidup sesama anggota masyarakat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Dampak positif dan negatif dari integritas sosial: memperlengkap keberagaman, meningkatkan toleransi antar golongan yang berbeda, adanya sikap keterbukaan dengan hal yang berbeda. Itu dampak positif. Sedangkan dampak negatif: mudah terjadinya konflik, banyak terjadinya perbedaan pendapat, banyak terjadi perselisihan, dan adanya diskriminasi. Baiklah, selanjutnya ada dua faktor utama yang dapat mendukung terciptanya integrasi sosial di Indonesia. Pertama, dibutuhkan kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama. Kita sangat beruntung dengan memiliki pegangan, pedoman, dan tujuan dari semua kelompok yang ada berupa Pancasila. Kedua, dibutuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Kelompok-kelompok yang ada wajib menyadari sepenuhnya bahwa mereka memiliki satu tanah air, bangsa, dan bahasa. Dengan demikian, keinginan memisahkan diri dari NKRI akan dapat ditekan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Sri Devi Aprianti. Materinya tentang manfaat integrasi sosial di Indonesia, yaitu dikenalnya budaya lokal ke mancanegara, menambah kebudayaan di negara kita, membuat para turis tertarik mempelajarinya, menjadi kebanggaan kita bersama. Halangan membangun integritas yaitu adanya penonjolan SARA, adanya rasa membeda-bedakan kebudayaan suku. Ada rasa keinginan untuk bersatu agar menjadi negara yang lebih maju dan tangguh di masa yang akan datang. Rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Adanya rasa untuk tidak ingin terpecah belah, karena untuk mencari kemerdekaan itu adalah hal yang sangat sulit. Adanya sikap kedewasaan di sebagian pihak sehingga sangat terjadi pertentangan pihak. Ini lebih baik mengalah agar tidak terjadi perpecahan bangsa. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Adanya rasa dan keinginan untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara demi terciptanya kedamaian. Ada lagi manfaat integrasi sosial di Indonesia,
yaitu membuat kehidupan di dalam lingkungan masyarakat menjadi lebih tentram, memberikan kenyamanan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melahirkan kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan sebelumnya tanpa meninggalkan ciri dari kebudayaan asli. Dapat kita simpulkan dari beberapa kaitan dengan materi yang sebelumnya, masalah integrasi yang ada di Indonesia ini cukup terlihat sangat jelas. Karena masyarakat yang terus ingin bersatu tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama, dengan cara kita menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan lain. Bahkan mau mempelajari budaya daerah lain. Termasuk juga di daerah kita yang selalu melakukan pembaruan pada masyarakat agar terlihat menjadi suatu kesatuan yang bulat atau yang utuh. Adapun beberapa contoh yang bisa kita ambil dari sikap menghargai atau sikap ingin memiliki, yang pertama yaitu pembangunan Taman Mini Indonesia. Seperti TMII di Jakarta oleh pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976 di Komplek Taman Mini Indonesia Indah. Terdapat anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil budaya di provinsi itu. Misalnya adat, tarian daerah, alat musik khas daerah, dan sebagainya. Poin yang kedua, sikap toleransi antara umat beragama. Kadang walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga, atau saudara, tapi kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan merasa ikut memiliki kebudayaan dari daerah lain. Bahkan kita mau mempelajari budaya daerah lain, misalnya masyarakat Jawa atau Sumatera yang belajar menari legong yang merupakan salah satu tarian adat Bali. Selain anjungan dari semua provinsi di Indonesia ini juga terdapat tempat-tempat ibadah. Dan yang terakhir, diadakan Pekan Olahraga Nasional atau PON, perlombaan bidang olahraga tingkat nasional yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.